Di tanah Jawa sendiri, bagaimana Islam dapat menyebar dan menjadi agama mayoritas di Jawa? Yang asal dari Cempa, Vietnam, menikah dengan Prabu Brawijaya V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di channel YouTube Kelompok 5 KKNMI TDR 14 UIN Wali Songo Semarang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Mutia Sofiarini yang akan membersamai kita pada episode podcast kali ini. Mbak Mutia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran Wali Songo. Nah, yang saya tahu, umat Muslim terbesar di dunia itu berada di Indonesia. Bagaimana Islam dapat menyebar dan menjadi mayoritas terbesar di Indonesia? Nah, dari beberapa referensi yang pernah saya baca nih, Mbak, ada 3 teori. Yang pertama, teori Persia yang mengatakan bahwa orang Persia membawa Islam ke Indonesia itu yang pertama kali, yaitu dalam kesamaan kebudayaan pada peringatan 10 Muharram untuk memperingati kematian Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad. Nah, yang kedua, teori Arabia, bahwa penduduk Mekah dan Madinah menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara berdagang. Dan itu terjadi pada abad ke-7. Untuk yang ketiga, teori India atau yang disebut Gujarat. Terdapat penduduk India yang menyebarkan Islam di Indonesia lewat berdagang juga. Nah, bentuk peninggalannya itu terdapat batu nisan di daerah Sumatera Utara, dan batu nisan itu mirip dengan batu nisan yang ada di India. Berarti Islam menyebar di Indonesia terdiri dari 3 teori menurut pendapat para ilmuwan. Yang pertama teori Persia, yang kedua teori Arabia, dan yang ketiga teori Gujarat. Nah, di tanah Jawa sendiri, bagaimana Islam dapat menyebar dan menjadi agama mayoritas di Jawa? Nah, untuk siapa yang membawa Islam ke tanah Jawa yang pertama kali itu belum pasti ya, Mbak. Namun yang mengembangkan dan yang membesarkan Islam di Jawa itu Wali Songo. Terdapat cerita bahwa Putri Cempa yang asal dari Cempa, Vietnam, menikah dengan Prabu Brawijaya V. Ia merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Patah. Sebelum menikah dengan Prabu Brawijaya V, Putri Cempo sudah memeluk agama Islam. Dan dengan itu beberapa penduduk dari Cempa bermigrasi ke Majapahit, tepatnya pada tahun 1476 sampai 1478 Masehi. Dan hal itu menyebabkan Islam berkembang pesat di tanah Jawa. Seperti itu, Mbak. Berarti siapa yang menyebarkan pertama kali itu belum dipastikan, namun yang menyebarluaskan agama Islam ialah Wali Songo. Nah, Mbak Mutia, sebagai mahasiswa luar Jawa, saya hanya mengetahui Wali Songo dari
pengetahuan-pengetahuan kecil yang ada di buku pelajaran agama Islam. Mungkin Mbak Mutia bisa nih memberikan pengetahuan lebih kepada saya tentang Wali Songo. Nah, Wali Songo sendiri yang pertama itu Sunan Ampel, atau nama aslinya yaitu Raden Ahmad. Beliau menyebarkan Islam di daerah Jawa Timur. Beliau juga merupakan guru dari Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Bonang atau nama aslinya itu Raden Mahdum. Beliau menyebarkan Islamnya itu sesuai dengan budaya di masyarakat sekitar. Yang ketiga, Sunan Giri atau nama aslinya Raden Paku. Beliau menyebarkan Islam di daerah Blambangan. Yang keempat, Sunan Derajat atau nama aslinya Raden Qasim, yang fokus dakwahnya itu pada kegiatan sosial, membantu warga yang kurang mampu, anak yatim piatu, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu Sunan Gresik, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan wali yang pertama membangun masjid dan juga pondok di Jawa. Kemudian Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah. Dakwahnya di daerah Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Kemudian selanjutnya Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Said. Beliau dakwahnya berfokus dengan seni. Beliau berdakwah fokus kepada kesenian. Kemudian Sunan Kudus, Ja'far Shodiq. Beliau dijuluki dengan Al-Ilmi karena memiliki begitu banyak ilmu. Dan yang terakhir, Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah dengan menggunakan wayang, gendingan, dan juga lagu-lagu. Dan yang terkenal yaitu ler-iler. Dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia, ada yang menarik perhatian saya tentang dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga menggunakan wayang. Kenapa harus wayang? Dan padahal ada hadis di dalam Islam yang berbunyi, Inna asyadda azaban nasi indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun, yang artinya sesungguhnya azab yang pedih bagi manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar sesuatu menyerupai manusia. Bagaimana pendapat Mbak Mutia tentang hal tersebut? Nah, sebelumnya ini ada cerita menarik. Sunan Kalijaga ditegur oleh Sunan Giri karena beliau berdakwah menggunakan wayang tengul. Wayang tengul. Seperti apa wayang tengul? Wayang tengul itu wayang 3D, Mbak. Dari kejadian tersebut, Sunan Kalijaga bertanya kepada gurunya yaitu Sunan Bonang, dan akhirnya Sunan Kalijaga memutuskan wayang tersebut diubah menjadi gepeng, sehingga wayang tersebut tidak bisa diisi atau dihidupkan kembali. Kan prinsip dakwah itu terkenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya itu tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya nih, misal ada orang mabuk, dia ditegur oleh seseorang secara terang-terangan, namun dia marah, dia justru membunuh orang yang menegurnya. Kejadian itu merupakan kemungkaran yang sangat besar, sehingga tidak boleh kita atau seseorang itu berdakwah secara terang-terangan. Dan
cara berdakwah yang benar itu sesuai dengan ajaran Wali Songo, begitu Mbak. Berarti kesimpulannya, prinsip dakwah tadi adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai suatu kemungkaran melebihi kemungkaran yang lainnya. Seperti itu. Baik teman-teman, kita sampai pada segmen akhir dari podcast kali ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.